Kemudian yang ketiga, kita dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita sehat walafiat seadanya. Kemudian Allah beri kita kekuatan, kesehatan, lahir dan batin, agar kita bisa melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan malamnya dengan salat tarawih, tadarus, dan ibadah sunnah yang lain. Jadi itulah nanti jadi itu apa kan Mbak, ceramah ceramah gitu. Kemudian kita apa nama ke siram rohani ya, mana nambah akan mengulang kaji. Kemudian tutup dengan ini mulai gue apa ya tadi lah Menang uang bunyi mantul. Dia belah dari minggu waktu kita mulai jalan tak? Iya. tekan ya. Pandai ke sih. Pandai ke. Nyala lamun na mencen. Kamu ki kan? Tahu ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi siang hari hujan, alhamdulillah kita telah dapat datang ke rumah tuan rumah pada malam ini. Dia kawan kita dalam rangka memenuhi undangan beliau. Ada tadi beberapa agenda yang disebut di sekali malam pada Yuang 23 sekalian ji cek ke berengkek mudah sak ramai lah. Sekalian haji kepada kita mudah-mudahan Ya, ramai. haji John. Orang ke tu pun kena ka baca kudu gai. Dontong ah daspe. Salawat dan salam marilah kita sama-sama semoga selalu dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu adalah diutus oleh Allah kepada kita umat manusia sebagai rahmat, dan Rasulullah itu sangat cinta dan sayang kepada kita umatnya. Karena itu kita pun harus selalu mengingat baginda dan harus selalu mengucapkan selawat sebagai bukti ada hubungan kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi nanan menghormati tuan rumah pada malam ini kawan kita ya, dengan bila menghormati ketua ikatan alumni SMA Ilmu Alam itu Ibrahim, kemudian seluruh rekan-rekan yang hadir pada malam ini. Jadi sebelum kita nanti mendoa, kita mulai dulu dengan siraman rohani. Jadi karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan, mungkin topik yang akan membuat ini akan membahas adalah berkenaan dengan puasa. Jadi kalau masalah puasa, bila baca kita dalam Ustaz setiap bulan puasa, Ustaz selalu diawali dengan ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepadamu berpuasa
seperti sebagaimana yang difardukan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada umat kita, umat Islam itu adalah sebagai bentuk salah satu rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mengko dikatakan rahmat Allah, sebab tujuan Allah mewajibkan puasa kepada kita itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan dalam agama, orang yang paling mulia itu di sisi Allah adalah orang yang inna akramakum indallahi atqakum. Jadi puasa kok sebagai wasilah untuk mencapai tujuan takwa. Allah ingin menjadikan kita, Allah ingin kita menjadi orang yang mulia. Nggak sayang Tuhan kawan. Ya gak ada rahmat Allah kayak gitu. Allah menginginkan kita bukan menjadi orang yang hina, tapi ingin menjadi kita orang yang mulia. Seluruh orang yang beriman itu Allah menginginkan menjadi orang yang mulia. Jadi dalam agama dengan dalam pandangan kehidupan dunia itu berbeda. Kalau dalam pandangan manusia di dunia, orang yang mulia itu adalah salah satunya orang yang punya jabatan tinggi. Iya atau enggak? Makanya manusia berlomba-lomba gini mencari jabatan. Walaupunlah banyak bana piti, walaupunlah mewah bana, secara materi, tapi ingin juga jabatan lah. Asabok karena ingin mencari kemuliaan. Di bahasa orang awak itu tuah, mana? Tuah. Jadi kalau menurut kata Minang kita nak boleh majan tuah. Jangan sampai kita lampau majan tuah. Yang kedua di dunia kok yang dipandang sebagai orang yang mulia itu adalah orang yang memiliki harta yang banyak, orang kayu, orang yang memiliki materi. Dan yang ketiga adalah orang yang memiliki popularitas, orang yang terkenal. Jadi kini pun manusia berlomba-lomba untuk menjadi terkenal. Jadi kinilah difasilitasi oleh teknologi, ya enggak? Kalau zaman dulu yang terkenal itu cuma artis. Tapi zaman kini setiap manusia itu berpotensi bisa untuk menjadi terkenal melalui media sosial. Jadi itulah dalam pandangan manusia. Dalam pandangan manusia, manusia yang mulia itu berbeda dengan pandangan Allah Subhanahu. Jadi makanya kalau ada gini orang yang pakai buat uang bansai, orang miskin, bah kira-kira pandangan manusia atau orang lain. Sudah umum itu pandangan manusia ada? Enggak. Kecil uang awak kalau bansai kalau sagalo indah, kecil awak kecil uang bansai sagalo indah. Kalau kecil uang kayu sagalo iyo. Kalau orang yang punya jabatan tinggi mengecek selalu benar. Tapi kalau orang bawah mengecek, rakyat jelata mengecek, walaupun benar kadang enggak. Itulah dalam ukuran. Di dalam pandangan Allah, dalam hakikinya tadi itu kita tidak bisa menentukan siapa yang mulia atau tidak. Kemuliaan manusia di sisi Allah bukan tergantung kepada penampilan. Kalau kita baca sejarah, kita pernah mendengar siapa namanya Uwais Al-Qarni. Itu seorang tabi'in Yaman. Di tabi'in itu sesudah generasi
sahabat. Jadi orang yang bertemu dengan Rasulullah itu disebut dengan sahabat. Sahabat disebut dengan Tapi Uwais Al-Qarni itu di Yaman, seorang tabi'in, tetapi Rasulullah SAW dengan mujizatnya dia tahu. Sehingga Nabi mengatakan kepada Umar, kalau nanti kamu bertemu dengan Uwais Al-Qarni, tolong minta doa dari dia. Dan Uwais itu di Yaman hanya seorang orang miskin, hanya punya tukang gubalo jauh, tidak terkenal. Kalau di kampung awak ada orang bansai, itu cuma mengubalo jawi ala pandang manusia anda, dia sudah terkenal. Tetapi Uwais Al-Qarni itu terkenal di langit, tidak terkenal di bumi. Nah, itu contoh manusia yang mulia di sisi Allah, belum tentu mulia dalam pandangan manusia. Kemudian kita cari lihat loh, maka sejarah dulu itu para ulama, banyak ulama-ulama dulu itu yang tidak dikenal orang, tidak dikenal oleh orang umum. Contohnya adalah guru dari Imam Al-Ghazali. Oh tadi kita lakuin galak-galak dah. Kita serius ini ya. Sersan. Ya galak lakuin tadi. Galak lakuin tadi. Serius tapi santai. Sersan. Ya. Imam Al-Ghazali seorang yang sudah terkenal ahli dalam ilmu fikih. Adiknya bernama Ahmad Al-Ghazali. Tapi adik kata tidak terkenal lah. Dia berguru ilmu tasawuf dengan seorang ulama. Pada suatu hari adik tadi sang adik Ahmad Al-Ghazali jadi makmum. Yang jadi imam adalah Imam pertengahan sembahyang. Ahmad tadi itu mufarakah artinya keluar dari jamaah. Tentu tahu jamaah yang lain. Tuh keluar. Tak sampai siap salat berjamaah dengan imam. Kemudian disabuilah dilaporkan kepada Imam Ghazali seperti itu. Tiba-tiba kemudian Imam Ghazali menemui adiknya kok. Kalau sawah apa kok keluar. Dewa kan cuma si malu gitu enggak? Si malu ya, ada yang imam di muka sebagai adik harus menghargai. Kok adik bananan keluar. Apa kita sang adik? Sewaktu sholat tadi itu ambo nampak tubuh haju tubuh pas bagaimana kayak haju itu abang itu berlumuran darah. Di dalam pemandangan Ahmad Al-Ghazali, kalau Imam Al-Ghazali tadi itu tubuhnya berlumuran darah selama bayang, tubuhnya keluar. Sebab kalau dibawa ke darah itu kotor dah, najis. Kalau darah keluar dari tubuh awak, sewaktu awak sholat itu, kalau darah sendiri itu, di dalam pandangannya berdarah saja. Ini Imam Ghazali sadar. Rupa-rupanya adik tadi itu mendapatkan apa yang disebut dengan kasaf. Apa itu kasaf? Allah membukakan rahasia, penampakan batin pada orang tadi. Di rupanya Imam Ghazali itu sedang mengarang kitab fikih, sedang tiba di bab masalah haid perempuan. Jadi waktu sholat tadi itu Imam Ghazali ada ibu pikirannya di yang sedang dikarang tadi itu masalah haid, masalah darah. Dan adik tadi itu menampak tubuhnya berdarah saja. Pesan yang layak dengan siapa anda berguru? Dengan siapa berguru? Maka diajak Imam Ghazali itu pergi ke pasar, ditunjuk ala dari jauh atau guru amboga. Seorang yang sedang profesi tukang sol seperti itu. Jadi itu contohnya seorang wali, seorang ulama besar, wali besar tidak dikenali masyarakat, tetapi dikenali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang lain ceritanya guru dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu adalah
Urang panggaleh aye sirup kita di jalan. Nah karena itu kalau gitu memandang kepada hakikat, itu tidak menilai manusia dari penampilan. Kalau secara lahiriah kan dan dipakai uang apa? Yang penting kan penampilan, ya toh. Yang penting penampilan. Tapi kalau masalah ilmu hakikat tidak. Makanya orang awak mengatakan jangan uang dua disangkong malasi 4 tahun itu. Jangan menilai manusia itu dari penampilan lahirnya. Baik itu dari fisik maupun dari haratoy maupun dari jabatan. Jadi kalaupun kita telah tahu seperti itu, maka di sisi Allah itu adalah ukurannya takwa. Orang yang bertakwa itulah orang yang mulia di sisi Allah. Sementara orang yang tidak bertakwa bagaimanapun penampilannya, kemuliaannya di mata manusia itu hina di sisi Allah. Jadi kita hubungkan dengan puasa, tujuan akhir dari takwa tadi adalah takwa. Karena dikatakan takwa mengikuti segala perintah Allah dan menghentikan segala larangan. Untuk mencapai itu, agar kita bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan menghentikan seluruh larangan Allah, itu perlu latihan. Kalau kita kini menonton hobi menonton olahraga, sepak bola, ya nah, seperti olahraga pertandingan Asian Games segala macam itu, atlet-atlet yang bertanding itu, yang pemenangnya tuh sebelumnya berlaga ikut di arena pertandingan itu, pasti sebelum itu latihan. Lain mungkin tanpa latihan langsung di bertanding mungkin menang. Enggak. Di sebelum itu perlu latihan. Latihan berkali-kali, berulang-ulang. Nah, puasa itu sebenarnya itu melatih latihan. Latihan tentang yama, tentang yang pertama untuk menghentikan atau menjauhi larangan. Makanya seorang ulama sufi yang terkenal namanya Imam Al-Hujwiri di dalam kitab Kasful Mahjub mengatakan hakikat dari puasa itu adalah menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu. Jadi menurut ulama tasawuf, amal ibadah tadi itu, amal ibadah itu bukan hanya aspek lahiriah. Ada aspek zahir dan ada aspek batin. Puasa aspek zahirnya adalah menahan diri dari makan dan minum, berhubungan suami istri dan hal-hal yang membatalkan puasa. Hakikatnya adalah menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dituju di puasa itu sebenarnya. Jadi walaupun bulan Ramadan telah berlalu, telah habis, telah selesai, namun ya hakikat puasa tadi harus hendaknya jalan terus. Dengan kita latihan sebulan itu, setelah itu kita diharapkan mampu menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu. Jadi kalau kita kaji masalah menahan diri dari larangan Allah itu baik. Paham engkau baik? Dalam sebuah hadis dinyatakan neraka itu dipagari dengan sesuatu yang disyukur. Sedangkan sarugo itu dipagari dengan sesuatu yang tidak disyukur. Jadi waktu tua pernah menyebut dulu, sarugo itu narako itu bapaga pinyagam. Pernah ada nggak waktu tua ngecek?
pernah lalu tete narako bapaga pinyagam itu istilah itu tua dan sarugo itu bapaga duri. Jadi rupo-rupo itu berdasarkan kabur hadis. Baru beberapa tahun yang lalu Bapak dalam kitab Ar-Ri'ayah Al-Hukillah karangan Imam Haris bin Asad Al-Muhasibi. Dalam hadis itu dinyatakan Allah menciptakan neraka, sarugo dan neraka, kemudian Allah menyuruh malaikat Jibril datang. Coba tengok, coba lihat neraka, coba lihat surga. Apa kata Jibril? Saya pergi ke neraka ya Allah, saya melihat itu sangat dahsyat azab neraka. Tidak mungkin ada manusia yang mau masuk neraka. Dan itu azab yang sangat dahsyat. Saya pergi jalan-jalan ke surga dan saya melihat nikmat surga itu. Saya rasa semua manusia itu akan masuk surga. Kenapa? Tidak ada manusia yang tidak mungkin, yang tidak ingin masuk surga. Kemudian Allah memagari neraka itu dengan hal-hal yang disukai. Dan memagari surga itu dengan hal-hal yang tidak disukai. Lalu apa komentar mereka Jibril? Saya khawatir tidak ada manusia itu yang tidak selamat dari neraka. Tidak ada manusia itu yang akan masuk surga. Jadi artinya apa? Karena manusia itu diberi hawa nafsu. Segala sesuatu yang dilarang Allah itu kebanyakannya yang disukai oleh nafsu itu. Sehingga lah dilarang pun masih menggagai. Iya dah. Yuk, Lah dilarang pun masih menggagai juga. Karena apa? Suku nafsu itu. Dan kenapa disebut sarugo itu Bapak Gaduri? Seluruh hal-hal yang bisa membuat kita masuk surga tadi itu tidak disukai oleh nafsu. Kalau kita jujur nafsu gitu tuh, batanya kita kan nafsu gitu. Amal ibadah itu tidak disukai oleh nafsu. Itu saboknya beramal ibadah itu sangat baik. Coba kita gini introspeksi diri. Kita kini aktif di medsos saya semalam itu berapa jam? 24 jam saya semalam, bahkan lama kita aktif di media sosial. Itulah yang baru gini kan, berapa jam? Bah itu ah. Kurang apa gitu. Apa yang punya jauh 10 lah. jam. 10 jam lah. 10 jam. 10 jam. Dari buka mata sampai Itu ada 10 jam. Lalu kita panjang tak? Ya, dia. Itu beribadah saya semalam itu berapa jam? Nampai saja. Boleh mini kali. 5 menit, setengah jam lah, setengah jam. Setengah jam. Setengah jam namanya kan? 30 menit. Nah itu menandakan bahwa memang baik ibadah tadi kan. 24 jam saya semalam. Coba kini saya yang tahu membaca Al-Quran, baca Al-Quran kita saya semalam, baca Al-Quran selesai sholat. Senang begini ya? Kita tanya dia, baca Quran mana? Coba perlu betulnya ya. Paling Coba setengah tanya jam. diri awak sehari semalam itu 24 jam baga kita gunakan baca Al-Quran. iya. Karena dulu intinya Lado ya betul kan? Lado kepikiran. Kuburan ada kena kan? Mana do sebenarnya do. Nah kita gini introspeksi diri ya lah. Coba sih aja tuh. Jadi itu buktinya serugo bapaga duri. Bapak. Sangat baik, sangat susah. Tapi hal-hal yang disepek ke nafsu ringan. Masuk. Kalau gitu sejam saya 1 jam 1 hari itu membaca Al-Quran itulah 1 juz saya. Aja. Sebulan sekali kita khatam. Sebulan sekali. Tapi kini setahun 2 kali kita khatam Al-Quran. Kalau itu ya akan kita ubah. Lah, kalau kita ambil aja lah, kalau kita ubah gitu. Artinya dalam sehari semalam itu harus kita prioritaskan waktu. Contoh gini kok paling kurang, sehari itu paling kurang 5 halaman. Itu contoh.
5 halaman itu baru 5 balai mini. Kalau setengah jam 10 halaman. 10 halaman. 10 halaman itu udah setengah juz. Jadi kalau 10 halaman mau ngaji Al-Quran itu dalam 1 hari, 2 bulan sekali kita khatam Al-Quran. Dalam setahun itu 6 kali. Ini kita introspeksi aja. Setahun berapa kali yang telah berlalu itu berapa kali. Sampai gini loh tuh. Alun itu enam. Alun ya. Saya tuh nalung katam nih. Ngajinya beda itu. Jadi aku minta lah, aku. Tolong targetkan paling kurang tuh 2 bulan sekali khatam Al-Quran. Kalau 2 bulan sekali khatam Al-Quran, berarti sebulan itu setengah juz, 5 balai juz, setengah separuh Al-Quran, boleh juz. Berarti 1 hari itu setengah juz. 1 hari 10 halaman. 10 halaman itu sama dengan setengah jam. Setengah jam sehari berarti sebulan tambah Al-Quran separuh. Kira-kira sanggup nggak kita meluangkan setengah jam lagi itu baca Al-Quran? Insya Allah. Jadi itu caranya kita dalam beribadah tadi itu. Sebab Nabi mengatakan ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang disukai Allah itu adalah amal ibadah yang adwamuha, yang konsisten. Wa in qalla, walaupun sedikit. Gimana tadi itu? 5 halaman saya. 5 halaman 1 hari tapi teori. Tapi konsistennya kan. Jangan kau tahu kalau mau semangat mana kan? Puasa 10 hari. Puasa enggak 3 juz semalam tuh. Ya. Itu juga ada lagi. 3 bulan itu tidak ada orang. Tidak ada. Nancak na dibuk ke baca gap penyare dan sak yang gue. Siapa nak dong kan tu ramai. Dibuk ke ngaji. Dibuk. Tadi sampainya lebih. Nah, jadi kita mengaji ke adon Sekolah ada selama. terus adonan kita ambil. Maki jam 1. Poinnya Nabi. Jadi yang mau sendiri pribadi yang mau targetkan paling kurang yang tadi itu. Paling kurang 2 bulan sekali khatam. Nah, kemudian di samping yang itu, di samping yang khatam tadi itu. Iya. Gimana Al-Quran? Di samping kita membaca Al-Quran yang dari awal sampai akhir, ada amalan membaca Al-Quran itu yang dianjurkan oleh Nabi kita dalam sehari semalam itu. Yang pertama adalah sebelum tidur itu surah As-Sajdah dan Al-Mulk. As-Sajdah dan Al-Mulk. As-Sajdah cuma 3 halaman, Al-Mulk 2 halaman lebih, jadi 5 halaman, 5 kali ini. Jadi dalam satu hadis itu layanamu, karena Nabi SAW layanamu hatta yakra'u alif lam mim tanzil wa tabarakallazi biyadihil mulk. Nabi Muhammad itu tidak akan tidur sebelumnya membaca surah As-Sajdah, alif lam mim tanzil awalnya kan, dan tabarakallazi biyadihil mulk itu adalah awal surah Al-Mulk. Jadi menurut Nabi kita itu faedahnya banyak. Jadi kalau dibaca hadis itu banyak hadisnya yang mengatakan faedah dari membaca As-Sajdah dan Al-Mulk. Salah satu faedah membaca surah Al-Mulk adalah untuk menjaga kita, melapihkan kita dari siksa kubur. Surah Al-Mulk. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian di awal pagi setelah salat subuh itu membaca surah Yasin. Di kodape kita salat subuh itu baca surah Yasin. Kemudian juga dianjurkan Nabi tiap hari membaca surah Al-Waqiah. Kata Nabi, mayakra, apa hadisnya ya? Barang siapa yang baca surah Al-Waqiah tidak akan menjadi fakir selama-lamanya. Di itu faedahnya adalah untuk agar kita diberi kemurahan rezeki. Itu faedah. Tetapi kita baca Al-Quran itu jangan itu kita karena kita niatkan lillahi ta'ala. Jadi As-Sajdah, Al-Mulk, Yasin dan Al-Waqiah. Jadi itu yang diantaranya yang akan kita rutinkan setiap
Jadi kita cari waktu gitu. Kalau kalalo itu tuh lah mungkin kita bisa sedikitnya enggak. Hah? Nah, Sama doang. warnanya mah. Kontennya Pak punya ya. Kalau tidak boleh. Warna guminang ya. Nah, ini kan tahun itu kita kan ada. Saya sampai balai. Nah, rajo. Ada rajo lalu. Jadi diprioritaskan. Nah, stop ngurus wanita dulu ngaji entar. Enggak ada ketua aja nih mulai yuk. Aju dulu lagi. Jadi penape ketua mainnya tuh kencang. Jadi kedua lagi. Itu Kata sesuai panjang aja. Kata Asli sesuai. katanya bitawi ya kan. Jadi siapa maghrib itu ingat dulu. Kita mengaji dulu. Mantap ketua. Itu masuk itu ketua. Kata gue lo sabi ketua namu ketua lo. Pengaji itu ketua. Ketua tiba-tiba ketua nih kok. Cece dah. Itu ya. Nah. Nah, yang terbaik itu kan rancaknya nih. Ini itu yang lalu. Jadi kalau kita cari memang mayoritas umat Islam itu kalau masuk bulan puasa itu memang seluruhnya boleh dikatakan sangat rajin ibadah. Tapi setelah sholat Idul Fitri, lah masuk aura Lebaran, Contoh. nah itu lah hilang ya, berapa puasa tadi hilang. Ah, kita harus membancan di suara. Tengah. Ama kau mana main? Itu kan akannya tengah Jawa. Kan akannya tengah Jawa. Mana anu? Jadi sesuai dengan hikmah puasa tadi, artinya training awak tadi tak berhasil latihan awak tadi. Betul ya. Tapi sih kau nak doang kan Tak dong. dengar. Nah, pokoknya taruh ini kok. Pas Senin Kamis ini mau rajin nih kok. Jadi tujuan kita adalah kita anak mual baca midi sorang. Nama nasi Introspeksi. kuang kita tuh kuat. Nama nasi entiang kita bilai. Kita macam lihat kan lain tau. Kita nak pakai kacamata lah. Itu. Kacamata je lu kan nampak. Ya. Jangan Iwan. jangan tuh cak. Jangan kau tak itu baik. Itu Tapi introspeksi kalau diri. camin dipakai, anu nampak. Awak. Diri awak, ya. Iya. Jadi camin diri gitu pakai. Ah ya itu introspeksi Cuma diri. gua ketua Jawa petang. Kaget tuh aja kenapa? Untuk grup gua balik camin gedang cek ketua aja. Gue merah senang tuh di camin gedang tuh. Nampak aja Karena pan semua. Yang penting jangan bercambit di naga. Tak. Iya. Oh, jadi Ya dulu aja gue gitu aja camin ini. Lah kembali ke laptop ya. Iya. Kembali. Jadi awalnya tadi pangkai bahwa untuk kalau kasarugu itu bapak gaduri. Tarik. Itu buktinya dalam 24 jam itu barik pandang untuk beribadah tadi. Sabuk itu diagi oleh Allah itu hawa. Hawa nafsu kok ciri-cirinya adalah memang yang pertama suku kepada sesuatu yang sifatnya kesenangan jasmani. Aja untuk makan. Nah, makan lama ya. Balan juang kita. Terlalu aja. Ah, itu ketujuan nafsu. Awak ada bawa sedia. Di bawah jadi tujuannya lo pertama tuh Pak Iwa. Kau jauh itu tengah. Nah, itu jadi nafsu kan lah. Besok ya laka lu. Yang lama untuk jasmani awak, makan, minum, alay pakaian yang lancar, itu jasmani. Rumah yang mewah, ya, perhiasan, alay kendaraan, itu menyangkut hal yang bersifat jasmani. Itu ketujuan nafsu saja itu. Lalu itu kan ketujuan nafsu. Makanya kalau bangun subuh itu balik, maleh bangun. Bangun akan malah yang lalu lah sampai di sini. Introspeksi diri. Nah, yang pertama. Yang kedua sifat nafsu itu adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Artinya kenikmatan dunia yang kini yang sesaknya nampak. Tidak peduli itu yang akibatnya di belakang. Dan yang ketiga sifatnya adalah sesuatu yang nampak, yang bersifat fisik material. Sedangkan akal dari Allah kepada kita itu sebaliknya. Akal suku kepada hal-hal yang bersifat rohani, hal-hal yang bersifat ukrawi, dan hal yang bersifat spiritual. Nah, di sekolah pangkalnya gitu kadang harus makanya perlu puasa tadi itu untuk mengendalikan hawa nafsu. Itu singgung seketek teori
filsafat Islam, filsafat Aztec ya. Menurut Ibnu Sina, dalam jiwa manusia itu terdapat ada 3 jiwa. Yang pertama adalah jiwa tumbuh-tumbuhan. Atau daya dari jiwa tumbuh-tumbuhan tadi itu daya makan, daya tumbuh, jiwa ketumbuh dah. Itu dari ketek, inilah datang. Yang ketiga adalah daya berkembang biak. Kita berketurunan. Itu adalah daya tumbuhan, jiwa tumbuhan. Yang kedua adalah jiwa hewan. Apa daya dari jiwa hewan itu? Yang pertama adalah daya gerak. Kalau tumbuh-tumbuhan ada bergerak rendah. Batang kayu di mana tumbuh sinarnya ya kan? Jadi yang bergerak itu adalah daya hewan, pindah-pindah tempat. Yang kedua adalah daya untuk menangkap persepsi, yaitu dengan panca indera yang zahir dan panca indera yang batin. Dan yang ketiga baru jiwa manusia. Ini disebut dengan jiwa rasional. Ini disebut dengan akal. Jadi manusia itu, sifat manusia itu tergantung kepada jiwa ma yang menguasai dalam nanti tadi. Kalau jiwa tumbuhan yang menguasainya, maka hanya kuat kah? Fokusnya kuat kah? Makan. Makan, kuat kah? Berkembang biak, reproduksi. Kuat kepada apa nama tadi? Makan, tumbuh dan berkembang biak. Jadi seharusnya manusia itu harus bisa mengendalikan hawa nafsu tadi. Hawa nafsu tadi itu kalau hanya semata-mata nafsu, tidak ada pertimbangan akal, maka bisa sasawawan. Paham kemudian itu? Nafsu cenderung hanya baanan kalama. Ya. Ba makanan kalama. Ba pitinan Kebanyakan. banyak. Ba iduinan Kasana. Itu nafsu. Jadi cara untuk mendapatkan benar atau salah hendak perlu. Maka perlu akal. Di akal pun untuk mengendalikan ma yang bernama yang salah. Jadi kalau manusia itu hanya mengikuti nafsu, inyo sifatnya adalah baanan kalama inyo. Biarlah awak kayu, biarlah urang bangsa asawak lai. Biarlah urang mati asawak lai. Senang. Itu. Biarlah urang ino asa kita lai. Mulia. Nah itu kalau hanya mengikuti nafsu. Tapi kalau dikendalikan dengan akal, barulah masuk lama di awak Ketujuh juga. Sebab uang tu awak, nan awak kau uang. Kalau uang ndak awak berarti awak anda. Awak dari soalnya nah. Jadi itu tipe halunya nafsu. Elok Chan dengan Elok Chan. Because salah yeyo je kan. Yeyo. Yeyo je. Mengantuk. Introspeksi gitu. Jadi itu sifat dari nafsu tadi. Jadi makanya Allah tadi mensyariatkan puasa tadi. Sebenarnya adalah untuk latihan kita mengendalikan hawa nafsu. Tapi nafsu tadi nangka tujuh dia nangka sana di dunia katanya. Kalau untuk kebaikan ibadah itu tidak cukup. Terkena ibadah. Untuk gitu ibadah juga lah. Sembahyang begini harus untuk begini, tapi Nggak gini lebih. Nggak ikut nafsu dulu kan. Kalau kau nafsu ke ibadah dari itu, karena keuntungannya bukan nak nampak gini loh. Yang nafsu pun nak nampak. Mengalir gini juga ada. Nampak jalan tuas sekali. Pakai barang, tuas sekali.
Contoh nggak tahu itu dia. Tapi kalau mengaji setengah jam ada gerpe. Mengaji setengah jam ada gerpe. Jadi kita contohkan, ginilah kita contohkan. Ada dua minuman, cik manis, cik pahit. Kalau ikut nafsu, Mana cik manis, minuman biasa lah. Cik pahit tapi ube. Kalau ikut nafsu mana ke diminum? Nyaman ni. Tapi kalau ikut akal mana ke diminum? Nampak ya, nampak ubek tadi. Pahit. Jadi nampak dah, bah mangko nan mani dipilih dari nafsu, sebab kau jalan ini, mani, ini. Tapi untuk masa depannya, kalau kita banyak minumnya mani, akibatnya apa? Sakit. Itu akibat kepada kesehatan kita. Jadi ditabang batang manggi, diletak dalam raki. Usah suku mana aja lemak mani, karena itu sumber segala penyakit. Ditabang batang manggi, diletak dalam raki kali ya. Ya. Ditabang batang limpah uang lah, batang manggi tadi. Pergi pada. Manggi pertanyaan manggi. Kalau manggil aja. Kalau manggil lah. Yang mana tak manggi dia? Itu lampu aja panci kau. Panci. Ikut orang bagi benar. Ini panci ni lampu ni yang nampak ada tu. Jadi lampu. Lawa bantun tunggu dia. Kenapa tu lampu? Kamu nampak manggi tadi kan? Kubur ada nampak aja tu. Berai. Nah, penting je lah. Ditabang batang limpah uang. Dia tak laki dia lah. Usah takut je pai mau. Kan jadi ube segala penyakit. Jadi kau contoh kita ambil untuk membandingkan antara nafsu dengan akal. Kalau ikut nafsu tidak akan nama manusia minum ube yang pahit-pahit. Untuk air minum pahit. Tidak? Tak lama. Ya. Tapi akal kita mengatakan walaupun pahit tapi khasiatnya kita bisa dengan berkat minum ube penyakit bisa cegah. Kalau perbandingan akal dengan nafsu. Walaupun kini kau pahit atau walaupun kini kau beribadah tu pare, ya enggak? Tapi tujuannya nanti di akhirat menyelamatkan kita untuk kehidupan kebahagiaan di akhirat. Jadi akal itu jangka panjang ke belakang. Kalau nafsu hanya jangka pendek yang nampak sesaat ini. Nah, kowe moe ko pepatah apa aja apa kata mutiara apa tuh baraki-raki Dah. kahulu baranang Kata. biarlah bahasa kisah-kisah dahulu bahasa sanang Kamu. Tapi Zamrud tidak ada lagu Zamrud. Tidak. Malah mati kemudian. Lagu Zamrud malah mati kemudian saya lihat. Jadi itulah contohnya hikmah dari puasa. Jadi kalau kita tujuan kita mengaji hakikat dari puasa itu agar kita mendapatkan setelah kita melaksanakan puasa tadi itu ada perubahan kepada kualitas diri awak. Bukan hanya sekedar ritual, sekedar formalitas, sekedar lahiriah. Lai puasa juga lai, sekedar tanya aja. Atau jangan sampai puasa itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itulah hakikat dari puasa tadi. Jadi kita sudah memang puasa itu memang beda dari ibadah yang lain. Ibadah yang lain itu kerajuan. Sementara puasa hanya sekedar manahan. Jadi dalam ibadah puasa itu kita di yang halal, dilatih gitu untuk menahan diri dari yang halal. Selain dari bulan puasa, kita disuruh untuk meninggalkan sesuatu yang haram. Jadi bulan puasa kita sanggup menahan diri dari yang halal. Lah keluar lah bulan puasa, bahkan kita tidak sanggup menahan diri dari yang halal. Itu logika. Bulan puasa lah jalan ke halal, enak. Halal hukum asalnya. Dek karena dilarang oleh Allah sanggup untuk menahan.
setelah lape bulan puasa, raja-raja itu haram, dilarang oleh Allah, paham kita enggak? Itu pelajaran kita ambil dari bulan puasa tadi. Jadi apa namanya, hakikat puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu perlu kita latih. Jadi kalau kita manusia, tadi dari dibagi oleh Rasul Muslim, ada dalam diri kita jiwa hewan, ada jiwa manusia. Dan itu tergantung dari yang mana. Akal dan nafsu itu kan selalu keparang dengan dia. Sembayang awak atau mengaji kau alas manggil dah. Besok mulai ngaji aja. Ada kena nafsu kau antara lain kan. Bukan belum tahu je kan. Jadi ada pada adon tu lah. Mana tembak ketua langsung daripada adon tu. Tapi contoh Mengaji kan apa? Ada kau ini. Jadi artinya apa? Godaan tadi itu ditambah lagi godaan setan. Ini nafsu itu dikuatkan oleh godaan setan. Membuat kita. Jadi apa teorinya adalah yang pertama itu kita harus membuat semacam planning amalan harian. Selain dari sholat fardu, apa lagi itu usahawan, termasuk sholat sunnah rawatib. Jadi kalau sholat sunnah rawatib itu kan lah ndak apa gitu. Artinya hanya kalau kita ke sholat fardu ada sholat sunat yang mengiringi. Ndak sengaja lain waktu dulu kan. Jadi kita ke sholat juga, sholat wajib harus diiringi dengan sholat. Sudah apa lagi kita usahakan tadi baca Al-Quran. Dari gue kita pilih waktu itu bila untuk kita yang agak lapang. Kalau kemudian setelah salat subuh atau setelah salat maghrib, atau mungkin kita tinggal di Jakarta dalam perjalanan pulang maghrib itu enggak sempat kan, kita cari. Yang penting dalam sehari itu harus adu. Dan tolong kita kalau kita ingin menambah kata itu tanduan sampai kalau baca Quran tanduan. Jadi yang pertama dulu adalah niat. Yang kedua planning tadi. Dan yang ketiga itu harus berusaha untuk komitmen, konsisten. Kalau tidak ada seperti itu, maka tidak akan ada peningkatan dalam diri orang. Kalau itulah tercapai, ditambah lagi contohnya sholat sunat duha, contohnya sholat sunat tahajud, ditambah dengan zikir. Jadi kembali kita ke bawah yang tadi itu, antara jasmani dan rohani kita itu harus seimbang. Kalau tidak, sehari-hari itu kita hanya banyak bergelut dengan hal yang bersifat jasmani, hal yang bersifat materi, hal yang bersifat duniawi. Jadi keseimbangan kita cari antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat. Jadi walaupun seketek, itu kuncinya tadi. Konsisten. Dalam bahasa agama disebut dengan istiqamah. Istiqamah atau konsisten. Jadi the power of konsistensi. Ibnu Athaillah di dalam kitab mereka mengatakan kun talibal istiqamah wala takun talibal kiramah. Adalah jadilah kamu menjadi orang yang mencari istiqamah dan jangan mencari karomah, kiramah. Jadi orang tasawuf pun menurut Ibnu Athaillah dituntut jangan mencari kiramah. Sebab kalau gak baca tasawuf kan terbayang awak dapet kiramah, kelebihan yang luar biasa, kejadian yang luar biasa dari Allah. Itu kecenderungan yang muncul di hati orang yang menempuh jalan. Maka Ibnu Athaillah mengatakan jangan kiramah itu nanti itu di situ. Yang di situ adalah
istiqamah. Menurut Ibnu Athaillah, istiqamah itulah kiramah yang hakiki. Orang yang lah bisa istiqamah menurut Ibnu Athaillah itulah kiramah. Itu kiramah nasional. Kalau kiramah bisa tabang di udara, nah mau teh canda di basiki kan, banyak ketelan, wah, menganggang lagi apa di Barcelona ya katanya. Mungkin kita wah hebat sih sana. Santiang nih. Alun lain dulu udah tahu ya, gila bisa kan? Tambah kan tahu tadi can. Jelas saya udah ya. Jadi kalau dalam pandangan manusia, kejadiannya luar biasa tuh kiramah itu yang kiramah hebat. Orang bisa berjalan di haji kan. Kalau ulama dulu, ulama tasawuf hanya tidak memandang itu suatu yang hebat. Kalau disebut ada manusia bisa berjalan di haji itu biasa. Ayah-ayah pun di haji berjalan. Ayah-ayah tahu ah? Ayo ya. Hah? Di kampung ada apa namanya? Ngangkau. Ayah-ayah namanya. Ngangkau. Ang naudit na diyan mo tayo ng Luis tayo. Di haji lah. Yo. Hah? Yo, ano mo ito ang gawa? Ayaya. Ayah-ayah dia kan. Ayah-ayah itu kan. Lain bahasa. Ini buat dari ikan lagi gue. Kalau disebut bisa tabang di udara, burung bisa tabang di udara kan? Nah, dari kuliah be. Dari empat sebenarnya. Burung masih sambunyi burung kan? Jadi menurut Ibnu Athaillah itu bahwa kalau dikatakan istiqamah itu tirameh nasobana, istiqamah itu bare, cibola. Ini awak berniat untuk menjadi orang yang istiqamah dalam beragama, dalam beramal. Coba gitu tes kalau nggak bare. Kalau membaca Al-Quran mereka itu, baca Al-Quran gini 3 juz, taruh. Mungkin sehari bisa. Tapi yang konsisten tiap hari itu, itu yang baik. Maka rasionya adalah yang pertama niat tadi itu, yang kedua kita punya planning, perencanaan, dan kita punya komitmen untuk menjaga planning tadi. Dan jangan lupa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Ini penting. Kalau tidak mode itu, maka waktu kita akan banyak. Waktu berlalu, apalagi pada kawan-kawan katanya kita mungkin ada nanalah mencapai sampai puluh, ada yang di atas 40 atau mungkin yang mendekati 40. Jadi dalam agama pun sampai puluh itu adalah batas waktu yang kita harus mawas diri. Dalam agama kalau menurut Nabi itu kalau sampai puluh kita kalau juga ada perubahan maka di atas itu akan susah berubah. Itu adalah boleh dikatakan sebagai suatu momen yang penting dalam hidup kita. Kita harus banyak introspeksi, niat agar awak bisa menjadi istiqamah dalam Allah. Jadi kalau kita cari lihat, makanya ulama-ulama tasawuf itu kenapa ada tarikat itu tujuannya adalah untuk melatih istiqamah tadi. Aturan amal tadi harus seperti itu. Hanya ada mengatakan itu bid'ah, kan? Tetapi tujuannya adalah untuk mendisiplinkan diri. Jadi banyak ulama-ulama itu memang diberi kelebihan oleh Allah karena apa? Kita hanya tahu wah ulama itu kiramah, ulama itu hebat, ulama itu wali. Tapi kita tidak tahu bagaimana amal. Dari segi nafsu tadi itu, mulai kini kita harus berusaha untuk mengontrol nafsu. Kita mencari dunia kan tidak dilarang mencari dunia. Yang dilarang tadi adalah kita terlalu mengikuti hawa, mencintai dunia. Kita mencari dunia itu hanya sekedar untuk kebutuhan. Kita mencari dunia itu karena kebutuhan, bukan karena cinta. Ini beda. Kalau kita menjadikan dunia sebagai cinta dunia, maka dunia itu sebagai tujuan. Tapi kalau dunia kita jadikan hanya karena kita butuh dunia, itu dunia hanya sebagai alat. Alat untuk mencapai sesuatu. Itu beda. Jadi kalau mau dewa ke sawah, enggak. Kalau ke sawah perlu cari kue, ya enggak. Yang dituju adalah padi.
Iya. Jadi kalau orang menjadikan pangku sebagai tujuan dengan hawa adalah salah. Diri juga simpan. Sama buat apa? Jemaah ya. Jadi kita ulang balik hakikat dari puasa tadi itu adalah menahan diri dari segala larangan Allah Subhanahu. Untuk mencapai itu kita harus kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu itu diciptakan untuk awak, bukan untuk menguasai awak, tetapi agar kita bisa mengendalikan, bisa mengontrol. Di barai awak mengajak kudo, kudo tadi itu kalau kita naik kudo sepanjangnya kita pacik tali tidak bisa kita kendalikan, insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita tidak bisa mengendalikan kudo tadi, kamu di bawah. Dalam buik. Kamu di bawah nak jurang kamu sesawi. Jadi itu hubungannya antara takwa dengan puasa dengan mengendalikan hawa. Jadi dengan demikian kita mengendalikan hawa nafsu, kemudian kita bisa mengendalikan diri, menahan diri dari segala larangan Allah. Insya Allah kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi kalau dapat kita takwa itu, itulah paling tinggi. Muttaqin. Orang yang paling mulia insya Allah adalah orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan puasa kita bisa kita bisa mengamalkan puasa itu dengan memahami lebaran. Insya Allah kita bisa sampai di kemudian. Ini terkait dengan nafsu tadi, makanya Imam Ghazali mengatakan ada 3 tingkatan puasa tadi. Yang pertama puasa orang awam, yang kedua puasa orang khawas, yang ketiga orang puasanya khawas. Nah, puasa orang awam itu puasa hanya orang yang tidak mengetahui hakikat puasa tadi. Jadi puasa hanya sekedar menahan makan dan minum. Puasa hanya sekedar menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau puasa orang awam itu puasa balas dendam. Nah, kalau siang orang ada dapat itu makanan. Itu kalau lah berbuka itu awas. Itu Boleh. Boleh. Dihajar saja. Kita nggak ada tua. Jaga satu ya tua. Tandanya gak puas kan badan dewa. Tidak pasal. Jadi itu puasa orang awam. Jadi kita di dalam puasa melatih hawa nafsu. Contohnya waktu berbuka itu kita pun bukti di sini. Kalau waktu berbuka itu malam itu kita malah pensaleo saja dijadi balas dendam nemu itu berarti tidak tercapai itu hakikat puasa. Kita bantu dulu nanti kita masuk bulan Idul Fitri Syawal. Idul Fitri. Nah di sini makanan selalu luas, ada itulah. Jadi yang kalau bulan puasa turun 5 kilo, kalau lah seminggu ayo itu daya 10 kilo. Yang kedua puasanya orang khawas. Ini puasanya orang yang khusus. Puasa orang khawas itu orang yang telah menangkap hakikat puasa tadi, menahan diri dari larangan. Atau orang khawas punya puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan anggota tubuh itu dari hal-hal yang haram, hal-hal yang dilarang. Jadi mata dijago macam yang haram, telinga dijago, tangan dijago. Artinya seluruh tubuh itu dijago dari hal-hal yang haram. Kemudian yang ketiga puasa orang khawasul khawas. Itu puasanya orang yang lebih khusus lagi dari yang khusus, yang lebih elit dari yang elit. Itu orang yang menahan diri dari keinginan-keinginan rendah dan menahan diri dari keinginan selain Allah Subhanahu. Itu puasanya para sufi. Jadi para sufi itu keinginannya yang paling tinggi itu adalah hanya ingin
hanya satu, Allah Subhanahu, mencari keridhaan Allah. Makanya orang tasawuf itu tidak memandang lain kenikmatan surga. Kalau orang awam mungkin beramal ingin masuk surga, lapeh dari neraka. Tapi kalau orang yang tingkatnya sudah tinggi, orang tasawuf, dia tidak beramal karena memandang surga, tidak mengharapkan balasan surga, tapi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada Allah, sampai ma'rifah kepada Allah, musyahadah, menyaksikan Allah dengan pandangan batin. Jadi pernah satu riwayat dulu, Abu Yazid Al-Bustami pernah diberi kasaf oleh Allah, membukakan alam malakut, alam gaib, alam malakut itu. Maka setelah itu Allah menanya, wahai Abu Yazid, tanya, nanca, agak Abu Yazid, nado nanca, nado nanca selain engkau ya. Jadi bagi seorang pencinta itu tidak ada yang indah selain dari wajah kekasih. Jadi orang tasawuf itu adalah orang yang masih mencintai Allah. Hanya Allah yang paling indah. Selain dari Allah itu kerjanya di itu poso yang paling tinggi. Itu memang barik. Di kondada pedawa yang paling tinggi setidaknya menengah poso hawasul poso orang hawas, seorang khusus. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum, tetapi juga menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu nan sekete bermanfaat untuk kita bersama, mudah-mudahan meningkatkan kepada kualitas ibadah itu, meningkatkan kualitas diri kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kita kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sisi tanya jawab kan? Serah. Ni kawan dia kata nak. Caranya ini, ganggu aja dapat. Awalnya makan ada wasit lah. Mangkuk kan mangkuk bahasa boleh tadi. Nam ni dua ada kata nak. Jadi dia menunjuk nyampe kawan. Kawan mau nunjuk lah kan tadi tu tunjuk kan. Ada dia lah makan tu wak mau nak tunjuk. Oh tadi lu makan apa tak mau? Lon. Kau mau nunjuk. Nyampe kawan. Induk ada kata nak. Ada kata lah. Sina. Ada kata nak. Gue mau putar. Kenyang. Jadi katanya gitu ah. Haji. Tu kan nanti lah namanya matu tu ketua sikit lah. Kalau keluar nama lah kan. Itu sugi tu. Keluar nama lah kan semuanya nampak kata makan aja gitu. Ini badan tu antu. Iya ada pada tu. Nah, ada apa informasi kita ada yang tahu tak? Apa tu? Kamu akan membuat ngaji tasawuf online ini, kalau ada yang minat melihat itu. Tasawuf apa? Ngaji online di live streaming di Facebook. Di yang akan dibaca itu kitab tasawuf, kitab Al-Hikam. Itu lihat nanti saya yang minat lihat atau nonton melalui Facebook. Ya betul. Bila mulai tu? Bila mulai? Sudah raya. Ikut pasal. Mungkin bulan puasa yang mulai. Jadi tujuannya pertama kan kawan atau yang lapis lagi suau atau yang lupa baca kitab kan. Jadi tujuan pertama itu membantu kawan. Berkawan di Medan itu. Ya baca kitab tu banyak pesan kuih aja ya. Itu. Jadi waktu itu dibaca